Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an amin ya rabbal alamin. Qala an-nadhimu radhiyallahu ta'ala an. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Ya. Di beliau ini basmalahnya dinata Musa ini jadi masalah. Jadi Abda, masalah gitu. ya, maksudnya enggak paling khilaf aula lah palingnya. Aturannya bismillah langsung di luar kan. Ya. Abda'u, saya memulai dengan bismillah dengan menyebut nama Allah. Atau saya memulai dengan meminta tolong kepada Allah. Jadi walaupun disebut nama maksudnya Allah. Hmm. Kayak kita minta tolong dengan si Zaid kan nggak mungkin minta tolong dengan nama dia kan. Ah, Minta tolong kan dengan orangnya. Jadi disebut nama maksudnya musamma. Tapi bisa juga nama Ustaz. Karena nama juga berlaku kan. Sebutkan aja nama saya kan langsung boleh ngutang kan gitu Ustaz. Kan ada juga. Nggak harus bawa orangnya kan bisa kan. Nah, Abda'u bismillah, saya memulai dengan nama Allah, Ar-Rahman, dan dengan nama Ar-Rahman, Wabir-Rahim, dan dengan Ar-Rahim, Daimil Ihsani, yang abadi kebaikan. Nah, yang senantiasa berbuat baik. Nah, kita lihat syarahnya. Abda'u, artinya saya memulai fi ta'lifi hadal mantumah, dalam menyusun ini natam, musta'inan. Hal keadaan saya itu yang meminta tolong. Bimusamma ismillah, dengan musamma ismillah. Jadi kata beliau, Allah ini isim, berarti musamma, maksudnya zat. Nah, itu tadi Ustaz. Saya memulai dalam menyusun ini nadam, karena saya minta tolong dengan Allah. Langsung dengan Allah. Kan dengan namanya kan. Nah, itu mic Ustaz mati. iya. Hmm. Jadi disebut nama maksudnya musamma. Kama fassara bidzalikal Baijuri, sebagaimana yang menafsirkan dengan demikian oleh Syekh Baijuri. Syekh Baijuri menyatakan Allah ini nama, tapi maksudnya musamma, zat Allah. Hmm. Ini kalau ba ini bermakna isti'anah, minta tolong bukan dengan nama, minta tolong kan dengan zat, kayak cerita tadi kan. Iya, Kita iya. minta tolong. Nah, itu. Wal ityanu bil basmalati mandumatan huwa khilaful aula, dan bermula mendatangkan dengan basmalah, hal keadaan basmalah itu yang dinatomkan, itu khilaf aula sebagaimana yang dilakukan oleh syarah, oleh nazim ya. Langsung bismillahirrahmanirrahim. Dalam bentuk nazim, bukan bismillahirrahmanirrahim langsung. Ini hukumnya khilaf aula. Film aula artinya gimana tuh? Enggak nyampe makro. Menyalahi aturan keutamaan, tapi enggak makro. Tapi nggak sampai itu ya. Nah, makro aja enggak sampai ya. Khilaf aula itu di bawah makro. Nah, kalau bisa mah ditinggalkan. Nah, tapi Hmm. tentunya beliau punya alasan. Nah, Nabbaha ala dzalikal Baijuriyu, memberitahukan kepada demikian oleh Syekh Baijuri. Memberitahukan kepada demikian oleh Syekh Baijuri. Syekh Baijuri yang menyatakan menadhamkan basmalah khilaf aula. Nah, ini beliau memberikan alasan ta'ali ini. Wa Ya. inna ma atan nadhimu biha nadhman, hanya saja mendatangkan oleh nadhim dengannya basmalah secara nadham, ma'a annaha, bersama bahwa sungguhnya basmalah, menadhamkan basmalah itu khilaf aula, lisima'iha, karena mendengarnya basmalah dalam nadham dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fir ru'ya as-sabiqah, pada mimpi yang Hmm. telah lalu. Zakar hasyareh, yang menyebutkan akannya ru'ya oleh syareh kan. Kan asal muasalnya ini mimpi, dalam mimpi mendengar begitu ya udah. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, wali annahu aroda anna mandumatahu tuhfadu wa tutla ala sigari wal awami. Karena bahwa sungguh beliau itu bermaksud dia bahwa sungguh nadamnya beliau itu dihafal dan dibacakan, akan dianya nadam kepada anak-anak kecil, orang-orang awam. Hmm. Fadlan anak gairihim, lebih-lebih lagi untuk selain mereka. Wahum la yabda'u al mandumata, mereka itu tidak memulai akan nadam dengan basmalah kecuali apabila ada ianya basmalah itu nadam. Jadi biasanya ini kan dalam bentuk kasidah Ustaz. Anak kecil juga gitu kan, sekarang pemula. Nah, jadi jarang orang baca kasidah, baca basmalah itu kan jarang. Hmm.
Iya, Masa iya. sebelum ya dana basmalah dulu jarang kita dengar ya. Jadi Iya. supaya orang jangan ketinggalan basmalah, beliau masukkanlah basmalah dalam natom. Nah, itu alasan beliau. Wa'lam ketahui olehmu annal Ulang. isma ainul musamma. Ketahui olehmu bahwa sungguh isim itu ainnya musamma. Bahwa sungguh nama itu ainul musamma, ainnya musamma. Jadi maksud Allah, Allah kan nama Ustaz, yaitu zat Allah. Nah, Iya. ketika kita menyebut minta tolong kepada Allah, bukan kepada nama maksudnya berarti. Minta tolong kepada zat Allah. Nah, itu kan. Ini kalau kita ambil pendapat, isim itu ainul musamma. Kama Iya. alaihi aksarul asyairah. Sebagaimana ma yang di atasnya ma itu kebanyakan ulama asy'ari. Ulama asy'ari begitu. Ulama Syari. Ya. Walaupun ada khilaf juga, tidak selamanya. Allah itu bisa maksudnya nama, bisa juga maksudnya zat. Kalau yang lain biasanya nama beda dengan musamma. Nar kan api Ustaz. Iya. Jadi nar api, tapi kan nar itu namanya, apinya kan beda. Kalau andaikan nama adalah musamma, kalau kita ngucapin api, kebakar mulut kita. Kan gitu? Hmm. Ini kan nggak kebakar kan? Iya, iya, iya. Nah, berarti antara nama dan musamma beda. Ya, paham saya kan? Nama dan musamma. Antara si Zaid dan badan si Zaid kan beda. Zaidun itu isim, musammanya badan dia, zat dia. Jadi Allah itu isim juga. Nah, cuma dia isim zat kan, nama zat kan. Zat Allah yang wajib wujud bernama dengan Allah. Tapi kadang-kadang Allah itu maksudnya ya zat Allah, bukan nama. Sebagai bukti dengan nama Allah yang Maha Rahman, berarti Allah itu zat sehingga bersifat dengan sifat Rahman. Kan nggak mungkin nama disifati. Yang disifati Iya. zat. Nah, itu kan. Kan sifat itu melekat pada zat kan gitu Zat. Iya, iya. Ini kemarin jadi bahan diskusi ilmiah di UI di Depok nih guru. Nah, iya. Guru Gembul dengan Guru Nurudin, dengan Ustaz Nurudin, Oh iya, iya. dokter. Hmm, ya. Nah, itulah dia. Jadi isim. Iya. Jadi apa namanya? Nah, itu. Jadi ketahui olehmu anal isma ainul musamma. Bahwa isim itu ain musamma. Kama alaihi sebagaimana nama yang di atasnya ma itu aksarul asyairah kebanyakan ulama asy'ari. Itu kebanyakan ulama asy'ari. Makanya kata beliau bismillah artinya dengan zat Allah kan? Qala ta'ala, Allah berfirman, Sabbihisma rabbik. Sucikan olehmu akan nama Tuhanmu. Jadi yang disucikan ini bukan nama Tuhan, ini zat Tuhan. Zat Tuhan. Nah, Sabbihisma rabbik. Sucikan olehmu akan zat Tuhanmu, bukan nama doang. Tak, enggak disucikan, bukan. Walaupun Iya. juga nanti tetap berlaku. Allah disucikan, namanya juga suci, kah? Karena nama zat yang suci, kan itu beda lagi. Jadi beliau ingin menjelaskan, sucikan olehmu akan nama Tuhanmu. Maknanya akan Tuhanmu. Waqala aydan Allah juga berkata, "Ma ta'buduna min dunihi illa asma'a." Tidaklah engkau sembah dari selain Allah kecuali nama-nama. Kan nggak mungkin Hmm. orang nyembah nama kan? Yang disembah kan zat. Zat. Iya. Ah, itu. Ma ta'buduna min dunih. Tidaklah kalian menyembah dari selainnya Allah illa asma'an. Kecuali nama-nama. Maksudnya zat. Wa Iya. dhahirun anna tasbiha wal ibadata lizawat. Bermula zahir. Ini jangan bermula ini. Ini khobar mukaddam. Zahirlah bahwa sungguh tasbih dan ibadah itu untuk zat. Makanya kata beliau, isim itu ainul musamma menurut Asy'ariyah. Tak sebut Allah, maksudnya zat Allah, bukan lafaz. Nah, dah sepintas begitu. Saya. Wakila dan Tapi dikatakan, guru ini nggak bisa sepintas-sepintas guru ini kalau harus di apa pelan-pelan nih. oh Supaya siap, saya nggak itu juga dipahamnya. siap, siap, siap. Wakila dan dikatakan orang al ismu ghairul musamma. Ada pendapat menyatakan isim itu bukan musamma. Nama beda, zat beda. Nah, punya dalil juga liqaulihi ta'ala karena firman ya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Lahul asmaul husna. Bagi Allah, bagi Allah Iya. itu ada nama-nama yang baik. Berarti antara Allah dan namanya beda. Nah,
Lahul asmaul husna, bagi Allah itu ada nama-nama yang bagus. Wala budda minal mughayarati baina syai'i wa mahwalah. Dan tidak boleh tidak dari berbeda antara sesuatu dan antara ma. Yang bermula dianya sesuatu itu untuknya ma. Tidak boleh tidak dari berbeda antara sesuatu dan antara ma. Yang bermula dianya ma itu baginya sesuatu. Itu juga boleh. Allah punya nama. Berarti Allah zat, namanya lain nanti. Ar-Rahim, Al-Ghafur. Nah, artinya ini kata beliau ya. Ya itu Ar-Rahim, Ar-Ghafur, Ar-Rahman itu kan juga nama zat kan guru ya. Ya, nama zat. Artinya makanya kata beliau begini, kuat Sifat juga sifat pendapat ini zat, Ustaz. sifat zat apa nama zat? Sifat, nama. Nama kan sifat Ustaz. Iya. Jadi menunjukkan kepada zat dan ada lebih dari zat, ada sifatnya kan. Ar-Rahman, zat yang maha pengasih, menunjukkan kepada zat juga menunjukkan kepada sifatnya. Jadi gini, sebenarnya semua benar. Jadi tergantung tempat. Kata beliau begini, tidak boleh tidak dari berbeda antara sesuatu dan sifatnya. Tadi menyatakan ayat lahul asmaul husna, bagi Allah itu ada nama-nama. Jadi berarti antara Allah, maksudnya antara zat Allah dan namanya beda tentunya. Itu sepakat kan? Iya. Nah, kemudian kita ulang yang di atas. Kalau nama adalah musamma, berarti kalau banyak nama Allah nanti banyaklah Allah, kan takut paham gitu. Banyak banyak zat gitu kan. Kan kamu. Beda juga. Jadi kuat juga Kil nih. Kil menyatakan nih. Walita'adudil asma'i ma'attihadil musamma, dan karena banyak nama bersama bersatunya musamma. Bisa aja zat satu namanya banyak. Nah, berarti antara zat dan nama beda. Nah, jadi isim ghairul musamma. Nah, menurut Kil kah? Benar Tapi ini juga. kila bisa dipaham juga guru memang. Dua-duanya benar. Makanya di lafadz Allah itu bisa dua, bisa kita maksud. Lafadz Allah, kalau kita maksud lafadznya itu isim. Tapi Iya. kalau kita maksud Bismillah, aku minta tolong dengan zat Allah, berarti di situ maksudnya zat. Bisa. Jadi nanti idhofah bayaniyah. Bismi dengan nama yang dianya nama itu Allah. Nah, Nah, nah. Jadi banyak banyak caranya. idhofah bayaniyah guru ya. Ya. Atau idhafah isim kepada musamma dengan menyebut nama ya. Yang nama itu yaitu Allah. Jadi gini, dalam nahu nanti bismillah bikulli bismillah juga boleh. Dengan seluruh nama Allah. Artinya itu penting juga ketika kita menyebutkan bismillah itu terbayang semua sifat, semua 100 nama Allah yang Allah sebut dalam Asmaul Husna itu sudah ada dalam bismillah. Kan gitu, Hmm. Ustaz? Ya. Dengan seluruh nama Allah. Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik segala macam. Masya Allah lengkap banget. Makanya kata Syekh Sya'rani, bismillah pada waliullah itu seperti kun fayakun pada Allah. Ajaib. Nah, dah. Walita'adudil asma, karena berbilang-bilangnya nama ma'attihadil musamma bersama satunya musamma. Musamma zat. Zat boleh satu, nama boleh banyak. Walau kana ainahu, jikalau ada ianya isim itu innya musamma, lah taraka famu mangqala nara. Sungguh terbakarlah mulut orang yang berkata iya nar. Kalau nar itu api, kalau kita baca nar hangus mulut kita. Jadi nar itu isim, apinya jauh di sono, kita nggak tahu di mana kan. Nah, ila ghairi zalika minal mafasid, hingga selain demikian dari segala yang rusak-rusak. Kita sebut kotor Ustaz, mulut kotor, mulut kita kotor kan? Padahal bukan, kotor itu nama. Iya, iya, iya. Masuk Ini nama. cukup cukup dipahami aja guru kali ya, bahwa kita paham gitu azatnya Allah atau apa ada ada sifatnya ada namanya begitu ya? Iya, artinya gini, Allah itu apa sih? Allah itu nama satu zat yang wajib wujud yang memiliki segala sifat-sifat sempurna. Kan gitu? Nah, ya Nah, gitu. udah gitu Iya aja. ya gitu. Cuma Allah Iya. itu sudah jadi nama zat, sudah jadi isim alam. Sehingga dia selalu nama-nama Allah yang lain selalu menjadi sifat dia. Nggak boleh Ar-Rahman Allah. Selalu Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Allah Al-Malik kan? Iya. Nah, karena Allah itu udah jadi nama zat. Nah,
Kalau contoh nahunya Zaidun al-Fadil, Zaidun asy-Syarif kan gitu. Ya. Nah, nggak mungkin dia jadi na'at. Jadi Allah selalu jadi man'ut karena zat. Nah, itu. Gitu aja. Khilaf satu lagi Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman itu kadang-kadang digunakan sebagai sifat, kadang-kadang sebagai nama zat juga. Karena itu kadang-kadang dia jadi mubtada Ar-Rahman wa 'alal arsy istawa misalkan. Ar-Rahman Iya. alamal Quran kan. Jadi makanya kan Ar-Rahman itu penggunaannya khusus untuk Allah. Ustaz. Ah. Nah, ya, maknanya umum. Apa namanya? Lafadznya umum katanya. Tapi penggunaannya khusus. Ada satu orang yang disebut. Itu juga nggak pakai alif lam. Musailamatul Kadzdzab. Rohman aja, nama Rohman. Ah, Mas Roh, Rohman. Rahmanul Yamamah katanya kan. Segala secara penggunaan dia khusus untuk Allah. Hmm. Watahki, ya ini watahki. Tadi kan khilaf bingung kita. Watahki, annahu in urida minal ismi Allah tu fahuwa ghairu musammahu qata'an. Bermula tahki itu bahwa sungguhnya ismullah tadi. Jika dimaksud dari nama itu lafaz. Jika dimaksud dari nama akan lafaz, kita menyebut Bismillah. Maksudnya dengan nama Allah, lafaz Allah. Bermula tahki itu bahwa sungguh hal yang sama juga boleh. Jika dimaksud dari nama Allah akan lafaz, atau nama apapun, jika dimaksud dari nama akan lafaz, bahwa maka bermula dianya nama ghairu musammahu itu bukan musammanya nama. Kataan. Nisbah kata ai bila khilafin tanpa khilaf. Nah itu. Jadi kalau kita maksud nama lafaz, nggak harus nama Allah, nama yang lain juga. Zaidun misalkan. Kita maksud lafaznya berarti antara nama dan musamma beda. Begitu juga nama Allah. Kalau maksud bismillah lafaz Allah itu kan. Nah berarti Ya. itu nama, bukan zat. Kalau maksudnya lafaz. Sehingga bisa dua. Kayak cerita tadi Ustaz. Nama juga laku. Kita minta tolong dengan ini contoh nih. Walillahil masalul ala Allah nggak bisa diumpamakan. Ini untuk pemahaman aja ya. Minta tolong dengan si Zaid kita bilang. Saya minta tolong dengan si Zaid. Maksudnya dengan zat si Zaid. Nah, kadang-kadang nama si Zaid juga berlaku. Minta tolong dengan nama si Zaid. Nanti ke warung aja udah tinggal ngomong nama saya. Itu kan nama berarti kan. Si Zaidnya nggak perlu ikut. Iya. Bermula tahke bahwa sungguh hal dan sya'an jika dimaksud dari nama akan lafaz maka bermula dianya nama itu ghairu musammahu bukan musammanya lafaz atau bukan musammanya nama. Kataan bila khilafin tanpa khilaf. Wa in urida bihi ma yufhamu minhu dan jika dimaksudkan dengannya nama akan ma yang dipahami akan dianya ma darinya nama. Jika dimaksudkan dengannya nama akan ma yang dipahami ma itu darinya nama. Bahwa maka dianya nama itu ainul musamma baru in musamma. Ketika kita maksud menyebut Allah maksudnya zat yang wajib wujud, nah berarti Allah itulah zat. Nah, berarti nama musamma ketika itu. Jadi dalam kitab-kitab di setiap mukadimah kita biasanya ada penjelasan. Kita menyebut bismillah, minta tolong dengan Allah. Minta tolong dengan nama. Masa minta tolong dengan nama katanya? Minta tolong kan dengan zat. Nah, Qalahu Syanwaniyu mengatakan akan ini oleh Syekh Syanwani. Itu yang qalahu Asyadwani itu perkataannya wa tahqiq tuh Kak Ustaz. Ya, tahqiq. Qala Suyuti berkata oleh Syekh Suyuti, fa makna Allah, maka bermula makna Allah itu man taqadama wujuduhu. Itu zat yang dahululah oleh wujudnya. Qidam, yang bersifat dengan qidam. Wa ta'adhama zatuhu yang agunglah oleh zatnya man. Wa sifatuhu dan agunglah oleh sifatnya. Wa amma juduhu dan umumlah oleh kedermawanannya. Nah itu makna Allah. Zat yang kadim wujudnya. Man taqadama wujuduh, zat yang dahululah oleh wujudnya, tanpa dahulu dalam arti tidak didahului oleh ketiadaan. Agunglah oleh sifat dan zatnya, agunglah oleh zat dan sifatnya. Wa amma juduhu umumlah, meratalah oleh kedermawanannya. Wa makna Rahman bermula makna Ar-Rahman itu man azuma ihsanoh itu zat yang besar oleh kebaikannya. Wadama imtinanoh abadilah oleh karunianya. Nah, pemberi karunia imtinan. Sifat fi'il.
Ya, ihsan berbuat baik, sifat fi'il juga kan. Nah, kebaikannya besar, karunianya abadi. Ya, selalu memberi anugerah. Wa makna rahim bermula makna rahim itu man sadda kulla faqah. Itu zat yang menutupi ia akan setiap kekurangan. Maknanya penyayang ya, memberi kepada yang lain. Man sadda. Zat yang menutupi ia akan setiap kebutuhan, setiap kefakiran. Nah, walam yahmil duna tokatin. Man yang menutupi ia akan setiap kefakiran. Kenapa pakai wa? Walam. Dan tidak menanggung ia nyaman, tidak menanggung ia nyaman ketiadaan kemampuan. Rada aneh ibarat. Walam yahmil dan tidak menanggung ia duna ketiadaan kemampuan. Mana tidak menanggung ketiadaan kemampuan, dia maha mampu. Kita artikan begitu Ustaz kayaknya. Hmm. Ya. Kan aneh nggak ibaratnya Ustaz? Rahim man sadda, zat yang menutupi akan setiap kekurangan. Oke lah. Namanya rahim penyayang berarti selalu memberi kan gitu Ustaz. Ya. Ini walam yahmil, kenapa walam yahmil? Dan tidak menanggung ia, tidak mengandung ia, tidak mengandung ia. Duna taqatin, ketiadaan kemampuan. Kan ada aneh Ustaz. Bukan Allah tidak mampu, bukan maknanya tidak membawa ia akan ketiadaan kemampuan. Ini harus kita artikan dia jauh dari ketidakmampuan. Ya, Ya, maha ya, mampu. ya, Nah, ya. Ini ya. sifat mustahilnya ini ya. Ada aneh dikit nih. Ya, ya guru kan ini sifat mustahilnya dari itu kan dari ketidakmampuan kan? Ya. Lawan dari Iya, sadda. iya. Nah, udah. Nanti kalau kita nggak paham kita lewati Ustaz. Kecuali ada syarah pembanding, makanya harus kita baca syarah satu lagi. Saya belum cari syarah satu lagi. Biar kalau ada yang kita nggak paham bisa ada perbandingan. Qala Ahmadus Sawi berkata oleh Syekh Ahmad Sawi. Ya, ini yang bikin hasyiah terhadap Jalalain. Iya. Sorry. Wallah wal ismul jami' bermula Allah dianya Allah itu nama yang lengkap ia. Ya, nama yang lengkap. Makna nama yang lengkap, nama yang dalam nama itu ada segala nama-nama yang lain. Karena itu tadi dia nama zat. Ar-Rahman menunjukkan kepada zat juga kan Ustaz? Ar-Rahim menunjukkan kepada zat, zat yang pengasih ya. Nah, berarti dalam lafaz Allah itu udah ada semuanya. Kenapa? Ini kata Syekh Sawi. Bermula Allah itu ismul jami', nama yang lengkap. Kenapa? Li'anna jami'al asma'i mundarijatun fi. Karena semua nama-nama itu masuk dalamnya Allah. Ya, tapi ini kata Syekh Sawi, kata orang lain kalau ada ismi baru umum, bismillah, baru dengan nama Allah, dengan seluruh nama Allah. Ya, panjang urusan ini, Bu. Ada puluhan kitab membahas tentang lafaz Allah aja, Ustaz. Saya juga Oh, nggak paham. Ar-Rahman al-mun'imu bijalalin ni'ami kamman wa kaifan. Bermula Rahman itu yang memberi nikmat dengan yang besar-besarnya nikmat. Jalail besar. Mun'im itu yang memberi nikmat. Ar-Rahman itu maknanya al-mun'im yang memberikan nikmat dengan yang besar-besarnya nikmat. Kaman wa kaifan. Nisbah jumlah dan nisbah bentuknya. Ya, maknanya gini. Misalkan Allah memberi banyak banyak rezeki kepada hambanya ya. Itu masuk dalam sifat Allah Ar-Rahman. Atau kita diciptakan lah. Nikmat wujud itu kan besar Ustaz. Nikmat wujud. nikmat wujud. Ya, wujud. Kita dilahirkan ke bumi kan nikmat tuh. Kemudian sesudah dilahirkan nanti diberikan kesehatan misalnya. Kesehatan secara umum ada kesehatan seluruh anggota badan. Nah, itu dibeda-bedain nanti. Jadi kalau kesehatan seluruh tubuh masuk dalam nama Allah Ar-Rahman. Nah, itu makna nikmat yang besar. Kalau sampai yang halus pun sehat, ya nanti masuk dalam Ar-Rahim katanya.
Kita lihat dulu, baca dulu. Ar-Rahman Al-Mun'im, zat yang memberi nikmat dengan yang besar-besarnya nikmat, kaman nisbah jumlah dan kaifan nisbah bentuk. Kita lihat contohnya. Duniawiyatan, nisbah dunia dan akhirat. Maknanya yang memberikan nikmat-nikmat yang besar, baik besar jumlahnya, besar bentuknya, baik nikmat dunia, nikmat akhirat, zahiratan wa batinatan, baik nikmat zahir dan nikmat batin. Nah, insya Allah ada contoh di depan. Paham? Warrahimu huwal mun'imu bidakaikin ni'am. Bermula rahim, dianya rahim itu yang memberi nikmat dengan yang halus-halusnya nikmat. Nisbah jumlah dan nisbah bentuk. Wa dunyawiyatan wa ukhrawiyatan sama. Baik yang berkaitan dengan dunia, akhirat, zahir dan batin. Apa makna daqaiqin ni'am? Sehalus-halus nikmat. Wa daqaiqu mata fara'an anil usulil latihiyal jalail. Bermula daqaiq, yang halus-halus itu mah yang bercabang ianya mah dari asal. Asal yang dianya asal itu jalail. Jadi kalau jalail maknanya besar, daqaiq maknanya kecil. Mana contohnya? Ini contoh. Kadziyadati fil imani wal ilmi, seperti bertambah dalam iman dan ilmu. Jadi nikmat iman itu nikmat yang besar. Ini jalail namanya. Nikmat iman, nikmat yang besar. Kemudian iman kita bertambah. Misalnya bertambah terus setiap hari. Ya, itu namanya halus ya. Cabang dari dasar. Mana contoh nikmat-nikmat yang dakaek? Ya. Halus, halus. Seperti tambahan pada iman dan ilmu, wal ma'rifati wa taufik, seperti tambahan pada ma'rifah dan taufik. Artinya iman sudah ada, ilmu sudah ada, ma'rifah sudah, kemudian ditambah terus kan? Itu masuk dalam nama Allah Ar-Rahim nanti. Wal afiati, seperti kesehatan badan udah ada. Badan itu nikmat, nikmat besar namanya. Kemudian badan itu sehat. Nah, itu namanya nikmat kecil, Ustaz. Yang sehatnya cuma kecil ya. Ya, sebenarnya besar juga Ustaz kalau dihitung kan. Jadi sebenarnya besar kecil itu tergantung kita bandingkan dengan apa. Dia kan relatif kan? Nah, wasam'i wal basari, dan seperti mendengar dan melihat. Kadang diberi badan doang, Ustaz. Nggak bisa mendengar kan? Nggak sempurna. Nah, artinya ada bagian yang kurang. Karena dia bagian, makanya disebut kecil. Kan gitu janji tadi di atas. Kalau dakaek itu cabang dari yang besar. Rumit juga Ustaz kitabnya ini. Iya, iya. Hmm. Nggak tahu juga kita mau jadi mau apa yang mau dijelaskan di sini. Coba bantu Ustaz. Kalau saya Nggak apa-apa kan? Kita ini aja dulu. ya beda dengan kitab lain ya. Biasa kitab lain Rahman. Jadi memang artinya gini. Zat yang memberi nikmat-nikmat yang besar dan artinya umum, artinya nikmat dunia, nikmat akhirat kan gitu Ustaz. Iya. Rahim khusus untuk akhirat kan gitu biasanya. Jadi kasih sayang. Kalau Rahman Allah pemurah kita artikan. Jadi maha pemberi. Pemberian Allah nggak terbatas umum di dunia, di akhirat untuk orang kafir, orang Iya. Muslim segala macam kan. Jadi kenapa orang kafir dapat makanan, minuman segala macam itu karena sifat Rahman Allah kan gitu Rahmatnya Ustaz. Allah. Nah, umum. Adapun Rahim katanya kasih sayang Allah yang khusus untuk orang beriman. Gitu. Iya. Ya, makanya ada penggunaan ya Rahmanad dunya wal akhirah wa ya Rahimul akhirah kan gitu. Ya Rahimul akhirah. Ya, saya dalam kitab lain gitu. Ustaz. Kemudian ada ayat wa kanallahu bil mu'minina rahima. Rahimah. Jadi rahim itu khusus Allah kaitkan dengan orang beriman. Tapi kitab ini rada aneh ini saya juga baru baca. Ustaz. Oke. Nah, yang nggak paham kita lewat. Qala Ahmadul Malawi. Ya, berkata oleh Syekh Ahmad Malawi. Warrahman ablagu minar rahim. Rahman itu lebih mubalaghah dari rahim. Lebih kuat maknanya. Kenapa? Lianna ziyadata ahadil muttafiqaini ittifa istikakan wa nau'iyatan tadullu ala ziyadatil ma'na. Karena lebih salah satu dari dua yang sama, nisbah mustaq dan nisbah no, itu menunjukkan ianya lebih kepada lebih makna.
Ya. Rahman lebih mubalaghah dari Rahim. Jadi Rahman sifat musyabahah. Rahim juga sifat musyabahah. Cuma Rahman hurufnya lebih banyak. Lebih banyak Hmm. huruf menunjukkan kepada maknanya lebih kuat. Makanya ada ulama yang mengartikan Rahman kasih sayang dunia akhirat. Rahim akhirat doang gitu. Biar ada beda. Iya. Alasannya karena lebih salah satu dari dua yang sama. Ahadul muttafiqaini. Karena lebih dari salah satu dua yang sama. Maksudnya ada dua kalimat sama noknya. Sama mustaqnya sama noknya. Kayak Rahman di sini dan Rahim mustaq dari Rahman. Nah, itu sama sama mustaq. Sama nok mana sama nok sama-sama sifat musyabahah. Nah, itu lebih salah satu dari dua yang sama nisbah mustaq dan nok itu menunjukkan kepada lebih makna. Tapi kalau lebih salah satu ada satu kalimat hurufnya lebih banyak dari kalimat yang lain, tapi dia beda kalimatnya. Satu isim fa'il misalkan, satu fi'il. Nah, itu tidak menunjukkan kepada lebih makna, enggak, karena beda. Nah, ini disyaratkan sama, sama mustaq dan nau'iyah. Ini nahu dikit, Ustaz. Nah, kenapa Rahman lebih mubalaghah, lebih kuat maknanya? Jadi kalau mubalaghah itu berkaitan dengan makna. Lianna maknahu, karena maknanya Rahman itu al-mun'imul haqiqiyu. Itu pemberi nikmat yang sebenarnya al-balighu yang sangat kuat dalam kasih sayang. Ya. Al-balighu fir rahmati ghayatuhu yang sampai dalam kasih sayangnya oleh puncaknya kasih sayang. Karena maknanya Ar-Rahman al-mun'imul hakikiyu, pemberi nikmat yang hakiki, al-balighu yang sangat kuat dalam rahmat, yang sampai juga boleh, yang sampai dalam rahmat oleh ghayatuha, oleh puncaknya rahmat. Ya. Jadi pemberi nikmat yang sebenarnya. Pemberi nikmat yang sebenarnya ya hanya untuk Allah. Yang lain nggak bisa. Wadzalika la yasduqu ala ghairihi ta'ala. Bermula demikian. Demikian pemberi nikmat yang sebenarnya. Itu tidak terbenaria kepada selainnya Allah Ta'ala. Nah, ya, makanya Rahman nggak boleh digunakan untuk selain Allah. Bal rajaha ba'dhum alamiyatahu, bahkan telah menguatkan oleh, bahkan rajaha mentarjih oleh sebahagian ulama alamiyatahu, akan alamiahnya Rahman. Bahkan ada yang bilang Rahman itu seperti Allah. Rahman itu alam kepada zat yang wajib wujud ya. Ya. Eh, hmm. Rahman khusus untuk Allah. Udah disebut isim alam dia. Kayak Allah. Nah, nggak boleh digunakan untuk selain Allah. Walamma dalla ala jalailin ni'ami wa usuliha zakara rahima liyatanawula ma daqqa wa latufa liyakuna katatimma. Nah, ini. Manakala menunjukkan ianya Rahman kepada yang besar-besar nikmat dan kepada asal-asalnya nikmat. Mana asal pokok nikmat, nikmat pokok. Manakala menunjukkan ianya Rahman kepada besar-besar nikmat dan pokok-pokoknya nikmat. Saya menyebutkan ianya musannif ar-rahim. Jadi sesudah musannif menyebut bismillah, menyebut lagi bir rahman, Hmm. bir rahim. Nah, kan gitu di atas. Iya. Karena rahman tadi Allah yang maha pemberi nikmat, nikmat yang besar. Seolah-olah nikmat kecil bukan Allah yang beri. Nah, ditambahlah nama ar-rahim. Manakala menunjukkan ianya Rahman kepada yang besar-besar nikmat dan pokok-pokoknya nikmat, zakara menyebut oleh musannif maka ar-rahim. Lihatanaula supaya masuklah oleh ma yang halus ia, walatufa kecil ia dari nikmat. Liakuna supaya ada ianya ar-rahim kata timah seperti pelengkap. Ya, itu Ustaz. Nah, ini Ustaz yang minta baca kita ini kan. Nah, inilah isinya Ustaz. Bayangannya Iya. begitu. Oke, Iya. aman Ustaz. Wal ablaghiyatu innama tu'khadu bi'tibaril kamiyah, dan bermula ablaghiyah. Mana ablaghiyah makna ar-Rahman lebih kuat. Lebih kuat di sisi apa? Bermula ablaghiyah hanya saja diambil atau dipahami akan dianya ablaghiyah bi'tibaril kamiyah dengan mempertimbangkan kamiyah ail adat, mempertimbangkan jumlah. Rahman lebih kuat maknanya dari Rahim ditinjau dari segi jumlah. Nah, jumlah nikmat yang masuk dalam makna Rahman misal. Artinya begini,
Ar-Rahman Allah yang maha banyak memberi rahmat. Kan gitu kita artikan Ustaz. Biar umum yang banyak rahmatnya. Banyaknya apa? Hitung jumlah rahmat di dunia dan rahmat di akhirat. Nah, minimal dua berarti menunjukkan banyak. Nah, itu maknanya. Ablagiyah hanya saja dipahami akan dianya ablagiyah dengan mempertimbangkan jumlah bilangan. Waliza karena ini qila dikatakan ya rahmanad dunya. Nah, atau untuk dunia aja juga boleh di segi maknanya umum. Ya rahmanad dunya. Kenapa disebut ya rahman dan wahai yang maha pengasih di dunia? Karena banyak banget yang Allah kasih di dunia, ditinjau dari jumlah. Artinya masuk orang kafir dan orang beriman. Li'annahu ya'ummul mu'mina wal kafira. Nah, karena Rahman itu mencakupi ia akan orang, karena rahmannya Allah itu umum ia akan orang yang beriman dan orang kafir. Nah, itu makna Rahman lebih mubalaghah, lebih banyak maknanya. Berarti kalau Rahim lebih khusus. Rahimal akhirah dikatakan orang rahimal akhirah. Rahimal akhirah khusus, penyayang di akhirat. Siapa yang Allah sayang? Orang beriman doang, orang kafir enggak. Li'annahu la yakhusul kafirah. Karena maksudnya rahim tidak khusus ia akan orang kafir, mana tidak khusus ini tidak mencakupi ia. Tidak masuk ia akan orang kafir. Beliau menta'alik di sini tiga makna la yakhusu la yashmulu. La yakhusul kafirah maknanya la yashmulul kafir. Wayaskuru. Yakhusu maknanya yashmulu. Kalau nggak ada ta'lik kita nggak paham. Rahim akhirah karena rahim itu tidak mengkhususkan ia akan orang kafir. Seolah-olah orang kafir Allah sayang, orang beriman juga Allah sayang kan? Nggak khusus pada orang kafir. Ternyata ya khusus maknanya yashmulu. Rahim akhirat itu tidak masuk pada orang kafir. Yang disayang cuma orang beriman. Sebagaimana firman Allah. Kanallahu lil mu'minina rahimah. Nah itu. Gimana Ustaz? Ya pelan-pelan aja guru ini apa namanya Ya. memahaminya. Tapi ini masya Allah luar biasa ini kitab. Sama kita luar biasa. Nah, itu yang pertama tadi, Ar-Rahman lebih kuat dari Ar-Rahim ditinjau dari segi jumlah. Atau cara kedua, wataratan bi'tibaril kaifiyah. Dan pada suatu kali dengan memperhatikan kaifiyah. Mana kaifiyah ay sifat. Tadi bisa Ar-Rahman lebih kuat dari Rahim di segi jumlah. Nah, atau di segi sifatnya. Mana contoh? Walidha, karena ini dikatakan, ya Rahmanad dunya wal akhirah. Wahai yang penyayang di dunia dan di akhirat. Berarti ini sifat. Warahimat dunia. Wahai yang, ini beda kan misalkan biasanya rahim al akhirah kan? Iya. Nah, ya Rahman dan dunia wal akhirah. Ya Rahimat dunia. Rahimad dunia. Ya, jadi coba kita pahami maksud beliau. Kadang-kadang kata beliau, Rahman itu lebih mubalaghah dari Rahim, bukan ditinjau jumlah, tapi ditinjau kaifiyah, maknanya ditinjau sifat. Biar kita paham, beliau memberikan contoh karena ini dikatakan orang ya Rahman dunia wal akhirah. Rahman dunia, Rahman akhirat. Jadi penggunaannya Rahman lebih umum. Coba kita lihat. Adapun Rahim khusus akhirat, Rahim khusus dunia, Rahimat dunia. Kenapa? Karena nikmat akhirat, kulluha seluruhnya rahmat itu jisamun besar-besar. Wa ammad dunyawiyah, adapun nikmat dunia fajalilatun wa haqirah. Nah, maka ada yang besar dan kecil. Hina maksudnya kecil. Gimana maksudnya? Bentar. Saya baru ini baru nyatat-nyatat ini guru. Saya buka ini yang ini. Ya. Punya syarah yang lain nggak selain ini Ustaz? Belum ada guru.
Harus kita cari nanti 3 syarah yang dijanjikan ke di Mukadimah kan. Kita Ya. lihat perbandingannya ini kenapa jadi rumit begini nih. Ya, belum paham nih. Dengan iktibar jumlah sifat. Karena ini dikatakan, wahai yang penyayang di dunia dan di akhirat. Ya Rahman dunia wal akhirah. Wa ya Rahimad dunia. Wahai yang penyayang di dunia. Ya, kenapa dikatakan ya Rahman dunia wal akhirah? Karena nikmat akhirat seluruhnya jisam besar nih maknanya. Adapun nikmat dunia maka ada yang besar dan ada yang hina. Nggak paham Ustaz. Lewat. Maka Nah, adapun itu Bang Ustaz, adapun nikmat dunia itu adalah eh, bagus dan tidak bagus gitu. ya Jalil Jalil tadi di atas artinya besar. Besar ya? Mulia maksudnya kan, mulia besar, Nggih. bernilai. Wah kira sepele, hina, kecil kan. Nggih. Nah, itu. Cuma maksudnya cara pasangnya gimana? Oke lah Rahman kita maknanya lebih kuat. Makna lebih Nggih. kuat kalau kita lihat tadi kenapa ketika beliau mengilatnya nikmat akhirat dulu. Ini saya nggak paham nih. Ya Rahman dunia wal akhirah ya. Ya Rahimad dunia. Karena nikmat akhirat ini ilatnya kemana? Seluruhnya besar. Kulluha kulluhu. Ya. Kulluhu. Adapun nikmat dunia ada yang besar, ada yang kecil. Nggak paham. Biarin, Ustaz. Nanti kita cari. Qala al-Baydai berkata oleh Syekh Baydai rahimahullah wa ni'amullahi ta'ala wa in kana la tusa. Bermula nikmat-nikmat Allah taala sekalipun ada ianya nikmat itu tidak bisa dihitung akannya nikmat. Itu tanhasiru terbatas ianya nikmat fi jinsa ini dalam dua jenis. Duniawiyin wa ukhrawiyin. Ya, kalau per afradnya nggak bisa dihitung memang banyak banget kan. Tapi kalau dihitung secara jenis bisa. Nanti nikmat dunia, nikmat akhirat. Nah, kan gampang banget cara hitung dua. Kalau dihitung per detail nggak bisa. Nikmat sehat, nikmat banyak banget nikmat. Kalau Fadun kita nih, gimana Sa? ini masih sehat aja nggak bisa dihitung juga sama kita. Nah, sehat jantung, sehat ini, sehat itu kan. Itulah Ya. mana wa in ta'uddu nikmat Allah. Nah, kalau kita baca tafsir, bagaimana kita mau menghitung nikmat? Bahkan ada yang nikmat kita nggak menyadarinya kalau itu nikmat. Jadi kan dia nggak masuk hitungan. Otomatis kita nggak bisa menghitung. Itu kata para ulama. Ada banyak-banyak nikmat dalam diri kita yang kita nggak menyadari kalau itu nikmat. Andaikan yang lain kita hitung kan dia karena kita nggak tahu dia nikmat nggak terhitung misalkan nggak masuk hitungan makanya wala ta'udu wala ta'udu in ta'udu nikmat Allah wala tahsuha andaikan mau engkau hitung engkau nggak bakal Bagus tuh. bisa menghitung. Bagaimana cara Anda menghitung katanya Anda kenal aja dia enggak. Nah, sehingga banyak orang yang kufur nikmat, nggak menyadari setiap detik berada dalam nikmat Allah. Tapi beliau di sini membaginya secara jenis. Dunia itu dua. Jadi nikmat terbagi dalam dua jenis, nikmat dunia, nikmat akhirat. Fadunyawi kismani, maka bermula nikmat yang berkaitan dengan duniawi itu dua macam. Wahbiyun wa kasbiyun. Wahbiyun sifatnya pemberian Allah, wa kasbiyun dan usaha. Bisa diusahakan. Ini akhirnya banyak juga Ustaz nih. Bikin tasjir kan. Nikmat dunia, nikmat akhirat. Dunia, wahbi, kasbi. Fal wahbi kismani ini. Ya. Fal wahbiyu kismani. Maka bermula nikmat yang sifatnya pemberian Allah itu dua macam. Yang mana? Ruhaniyun. Pertama rohani. Apa itu rohani? Contohnya kanafki ruhi fil abdi seperti ditiupkan ruh pada hamba. Wa isyrakihi bil akli dan seperti diteranginya si hamba dengan akal, diberi akal. Ini nggak bisa dipilih kan? Memang anugerah Allah dari lahir. Dan diberikan ruh, diberikan akal. Wama yatba'uhu minal quwa dan mama yang mengikuti ianya ma akannya si hamba dari kekuatan. Ma yang mengikuti ianya ma akannya si hamba atau akannya akal dua-duanya minal quwa dari kekuatan-kekuatan. Akannya akal. Diteranginya si hamba dengan akal. Wama yatba'uhu dan sesuatu yang mengikuti ia akannya akal minal quwa dari kekuatan. Mana kekuatan ini? Kekuatan maknawi kal fahmi wal fikri wan nutqi. Seperti pemahaman, berpikir dan berbicara. Nah, itu nikmat wahabi. Nikmat duniawi yang wahabi. Wajasmaniyon. Nah, dan jasmani, nikmat wahabi pemberian yang sifatnya jasmani.
Khalqil badan, seperti diciptakan badan, wal halati fihi, dan seperti diciptakan kekuatan yang halah, yang berada ianya kekuatan fihi padanya badan. Wal hayatil aridati, seperti kelakuan-kelakuan yang datang ia baginya badan minasihati dari kesehatan, wa kamalil a'da, dan sempurnanya anggota badan. Nah, itu sifatnya semuanya pemberian Allah dari lahir. Ada yang udah punya tangan, ada yang enggak. Ya. Wal kasbi, ya ini masih nikmat duniawi kan? Nikmat dunia ada dua. Dunia wahbi dibagi dua. Dunia wahbi ruhi, dunia wahbi jasmani. Nah, kemudian jasmani. Kemudian kasbi, dunia kasbi, ya duniawiyun kasbiyun. Nikmat dunia yang berkaitan dengan usaha, bisa diusaha. Wal kasbiyu tazkiyatun nafsi anir razail, bermula kasbiyu, nikmat yang kasbi yang bisa diusahakan itu tazkiyatun nafsi, membersihkan jiwa anir razail dari kehinaan-kehinaan, sifat-sifat hina. Wa tahliyatuha bil akhlaqil mardiyah, dan menghiasinya jiwa dengan akhlak yang diridhai. Wa tazyinul badani bil hayatil matbu'ati, dan menghiasi badan dengan perilaku-perilaku yang matbu'ah, yang bertabiat. Maksudnya yang baik. Menghiasi jiwa dengan perilaku-perilaku yang matbu'ah. Yang diusahakan juga nikmat dari Allah juga kita bisa usaha gitu ya. Ya, semuanya dari Allah pada hakikatnya. Tapi ada yang berkaitan dengan usaha hamba kan. Kayak rambut tuh nikmat juga bisa dibentuk kan, gitu maksudnya. Menghiasi badan kan Ya. dengan hayah-hayah yang matbu'ah, yang bisa dibuat. Ya, potongan rambut, model rambut. Wal hulliyil mustahsana, menghiasi badan dengan hiasan-hiasan yang bagus. Nah, itu kan nikmat bisa diusahakan. Cincin pengen bagaimana bentuknya. Wausulil jahi wal mal, dan seperti menghasilkan pangkat dan harta. Bisa. Ya. Kemudian wal ukhrawiyu. Ini apa lagi nih? Tadi kasbi yang ukhrawi, Ustaz. Oh, bukan, itu kasbi doang. Nah, ini ukhrawi, ini baru ukhrawi nih. Tadi nikmat duniawi. Nikmat duniawi dibagi dua. Duniawi wahbi, Dan duniawi kasbi. kasbi. Duniawi wahbi dibagi dua. Ada yang ruhani, ada yang jasmani. Duniawi kasbi nggak dibagi. Satu aja, Ustaz. Ya kan? Nah, kemudian sekarang nikmat ukhrawi ya ini. Wal ukhrawiyyu ayyaghfira ma farrata minal amdi, bahwa mengampuni ianya Allah akan ma yang kurang ianya ma dari si hamba, yang lalai, yang kurang ianya ma dari si hamba. Nah itu. Ayyaghfira ma, mengampuni Allah akan sesuatu yang tafrid ia, yang kurang ia dari si hamba. Ya. Wa yarda anhu, dan meridhai ianya Allah untuknya si hamba. Itu nikmat ukhrawi. Wa yubawwi'uhu fi ala iliyin, dan menempatkan ianya Allah akannya si hamba fi ala iliyin, pada paling tinggi dari ketinggian, puncak tertinggi dari surga maksudnya. Wa yubawwi'uhu, memberi tempat ianya Allah akannya si hamba fi ala iliyin, pada puncak tertinggi dari ketinggian dari iliyin surga, ma'al malaikatil muqarrabin, bersama malaikat yang didekati, abadal abadin, selama-lama. Nah, itu nikmat ukhrawi. Ini ilinya nama surga gitu ya. Ya, lawannya sijin ya. Kan ada ayat itu, wa ma adraka ma illiyun ya. Nah, itu. Wa ma adraka ma sijin juga ada. Baru satu bait, Ustaz. Eh, Wa qaulun nazim daimil ihsani. Apa makna daimil ihsani? Ay mutatabi'il i'ta, yang terus-meneruslah pemberiannya. Yang beriring-iring pemberiannya, wal in'an. Alhamdulillah. Ya, makna daimil ihsan, abadi kebaikannya. Apa makna abadi? Mutatabi'il i'ta, yang terus-menerus dalam memberi, wal in'am, dalam memberi nikmat, min ghairi insiram, dari ketiadaan habis-habis. Bahwa takmilul bait, dianya daimil ihsan ini penyempurna bait. Nah, itu Ustaz. Kalau mau dihafal ngajinya satu hari satu bait, Ustaz. ya itu apa ngulang-ulang sambil dengerin ini juga guru kadang-kadang saya setelin Siap, Ustaz. Abda'u bismillahirrahmanirrahim gitu.
wa birrahimi daimil ihsani. Hari ini kita udah bisa satu bait Ustaz. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi Ini daimil. daimil insani. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi Ini daimil daimil ihsani. insani. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Insyaallah udah bisa Ustaz saya. Jadi kita hafal bareng-bareng Ustaz. Nah, satu bait sehari insyaallah. Ini kita titik Ustaz. Ini kan? Ya, 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 Kalau gitu. kebanyakan nanti kita nggak bisa hafal. Liar, liar, liar gitu. Allahu a'lam bishawab. Ilaihil marji wal ma'ab. Alhamdulillah. Sarahnya ya, jadi bikin liar ya. Nah, insyaallah.